Generasi pertama Republik ini adalah generasi yang menjadi pejuang yang luar biasa. Dia berjuang dengan darahnya, kemudian dilanjutkan dengan orang tuanya yang berjuang dengan keringatnya mengisi kemerdekaan. Oh, anak mudanya berjuang dengan androidnya. Sekarang ini kalau dalam siklusnya Ibnu Khaldun, bangsa ini sudah pada tahap generasi ketiga. Generasi pertama adalah generasi yang mendobrak, generasi kedua adalah generasi yang membangun, generasi ketiga adalah generasi yang merusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, pernah nggak sih kita ngerasa kalau generasi sekarang, khususnya generasi Z, punya banyak banget potensi, tapi juga nggak sedikit yang akhirnya tersesat karena salah arah? Era kita sekarang penuh dengan teknologi, hiburan, dan peluang. Tapi, di sisi lain, ada juga jebakan besar yang bikin kita jauh dari agama, kehilangan jati diri, dan bahkan lupa sama tujuan hidup yang sebenarnya. Jadi apakah media sosial nggak boleh? Kalau media sosial nggak boleh, terus gimana cara bersosialisasi? Apa Islam nggak kuno kalau kita terlalu strike sama aturan agama? Di video ini, kita bakal bahas tuntas fenomena ini dari sudut pandang Islam. Kita coba renungkan bareng-bareng, apa yang salah dan gimana kita bisa perbaiki ini. Di akhir video kita jawab pertanyaan itu semua. Generasi Z itu generasi yang lahir di tengah era teknologi. Mereka cerdas, kreatif, dan punya akses informasi yang gak pernah ada di generasi sebelumnya. Tapi di balik itu, banyak banget yang terjebak. 1. Kehilangan tujuan hidup. Banyak anak muda yang hidup hanya buat ngejar tren atau popularitas di media sosial. Padahal Allah berfirman, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku." Surat Az-Zariyat, ayat 56. 2. Melemahnya akhlak dan adab. Adab itu penting banget. Tapi sekarang, banyak yang gak peduli sama cara bicara, sopan santun, bahkan cenderung kasar demi konten yang viral. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." 3. Kecanduan teknologi. Media sosial yang seharusnya jadi alat komunikasi justru bikin banyak dari kita kecanduan. Waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk belajar atau ibadah malah habis buat scroll tanpa henti. Kenapa masalah ini terjadi? Kalau kita lihat lebih dalam, ada beberapa penyebab utamanya. 1. Teknologi tanpa kontrol. Teknologi itu ibarat pisau bermata dua. Kalau kita nggak bijak, teknologi yang harusnya membantu malah jadi bumerang. 2. Lingkungan yang tidak islami. Lingkungan itu sangat memengaruhi kepribadian kita. Kalau kita dikelilingi teman-teman yang nggak mendukung kebaikan, besar kemungkinan kita akan terbawa. 3. Kurangnya pendidikan agama. Banyak anak muda yang tahu cara bikin konten viral, tapi nggak tahu cara sholat atau baca Al-Quran dengan benar. Padahal agama itu fondasi hidup kita sebagai Muslim. Tapi jangan khawatir, Islam selalu punya solusi untuk semua masalah, termasuk tantangan yang dihadapi generasi Z. 1. Perkuat tauhid dan pemahaman agama. Belajar agama itu nggak harus berat. Mulai dari hal sederhana, seperti memahami tujuan hidup, mengerti siapa Allah, dan kenapa kita ada di dunia ini. 2. Bijak dalam menggunakan teknologi. Teknologi nggak salah, yang salah itu cara kita pakainya. Yuk, mulai gunakan gadget buat hal yang bermanfaat, kayak belajar agama atau berdakwah. 3. Cari lingkungan yang positif. Lingkungan itu kunci banget. Cari teman yang selalu ngingetin kebaikan, ajak ikut kajian, atau aktif di kegiatan masjid. 4. Jadilah role model. Kita bisa mulai dari diri sendiri. Tunjukkan bahwa anak muda Muslim itu bisa keren tanpa harus meninggalkan nilai-nilai agama. Satu. Kalau media sosial nggak boleh, terus gimana cara bersosialisasi? Pertama, nggak ada yang bilang media sosial itu haram atau nggak boleh. Islam itu agama yang fleksibel dan realistis. Media sosial bisa jadi alat yang bermanfaat banget buat bersosialisasi dan berdakwah. Tapi masalahnya adalah cara kita menggunakannya.
Kalau media sosial bikin kita lupa waktu, malah memicu iri hati atau pamer yang nggak perlu, itu yang harus dihindari. Bersosialisasi nggak harus selalu lewat media sosial toh. Ketemu langsung sama teman-teman, ngobrol dari hati ke hati, ikut komunitas positif, itu juga bentuk sosialisasi yang justru lebih bermakna. Jadi, media sosial itu oke, asal kita bijak pakainya. Jangan sampai malah jadi candu yang bikin kita lupa sama realitas dan tujuan hidup. 2. Apa Islam nggak kuno kalau kita terlalu strike sama aturan agama? Pertanyaan ini sebenarnya sering banget muncul, ya. Islam itu bukan kuno, tapi justru relevan sepanjang zaman. Kenapa? Karena aturan-aturan dalam Islam itu tujuannya menjaga kita, bukan membatasi. Contohnya, Islam ngajarin kita buat nggak berlebihan, termasuk dalam hiburan atau gaya hidup. Kalau kita terlalu bebas tanpa aturan, yang terjadi justru chaos, stres, bahkan hilangnya rasa bahagia. Lihat aja sekarang, banyak orang yang kelihatannya bebas banget, tapi di dalam hati mereka merasa kosong. Jadi, strike sama aturan agama itu bukan berarti nggak bebas. Justru itu bentuk kebebasan yang sebenarnya, karena kita hidup dengan arahan yang jelas, tahu mana yang baik dan buruk, dan nggak terjebak sama hal-hal yang merugikan. Islam itu nggak kuno, malah lebih modern kalau kita pahami dengan benar. Teman-teman, generasi Z itu punya potensi besar. Jangan sampai potensi ini hancur cuma karena kita lupa sama tujuan hidup. Yuk, kita jadi generasi yang nggak cuma keren di dunia, tapi juga hebat di akhirat. Semoga Allah selalu membimbing kita dan generasi ini ke jalan yang lurus. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.